Mudah-mudahan puasa kita juga bukan cuma puasa anak SD yang SD. cuma menahan lapar, haus, Betul. dan menunggu buka untuk memakan dan meminum gitu. Betul. Tarik nafas, kunci di perut, turun ke perut, ke bawah pusar, lepas. Iya. Selalu gitu opening tuh ya. Oke. Kenapa tuh? Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kumaha Kang Damang? Alhamdulillah sama Luna. Sehat? Alhamdulillah. Aduh, puasa masih? Alhamdulillah, insyaallah. Udah batal? Baru juga. Puasa udah batal. Baru awal. Harusnya Ya, tuh harus kita kan apa? Harus puasa kan, Oh, iya. kewajiban kan, wajib. Puasa. Dari setahun berapa 365 hari cuma 30 hari kan. Masa? Kita berpuasa, tapi puasanya bukan hanya sekedar nahan lapar dan nahan Nah, haus kan. itu mah puasa anak SD, cina gitu kan. Iya, nanti kalau dengar adzan buru-buru kita ngumpulin makanan kan banyak gitu ya. Kalau Kadang kita kecil kan. kadang makanan ditaruh dulu di sini. Langsung buru-buru gitu kan ya. Betul. Tapi mungkin ya Ya, itu ibaratnya proses lah kan, ya. pembelajaran. Nah, kita kalau udah menuju Dewasa. pendewasaan hidup, puasa itu alangkah baiknya kita selain menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu, menahan penglihatan yang kurang baik atau pendengaran atau berpikir yang kurang baik, hati dijaga, tangannya, kakinya, setiap langkah usahakan segala sesuatunya harus karena Allah gitu. Oke. Jadi nanti setelah kita 30 hari nih berpuasa nih di bulan Ramadan, kita ketemu Syawal dan bulan-bulan lainnya, biasakan bukan kondisi kita itu seperti bulan Ramadan, walaupun kita tidak berpuasa gitu di bulan Syawal, Hafid atau apa bulan yang lain-lainnya gitu. Jadi berkahnya akan terasa terus. Bukan hanya di Ramadan aja kita bisa menjaga di bulan Ramadan dan menjaga juga di bulan-bulan yang lainnya juga. Berikutnya berarti kan. Betul. Nah, jadi teman-teman, mudah-mudahan juga teman-teman juga sehat selalu dan Amin. puasanya juga dilancarkan segala sesuatunya. Mau kerja nggak ada alasan buat ninggalin puasa. Betul. Kadang suka, aduh, Sampai ini kerja lulus. pernah nyalahin gitu kan. Padahal mah Ya, penggodokan kan. pengodokan juga ya. Penggodokan. Nah. Karena nggak baiknya ketika kita berpuasa kan, semoga apa yang kita makan dulu sebelum Ramadan yang kurang baik akan menjadi baik pada akhirnya. Nah, itu dia. Akan terkikis yang jadi daging, jadi lemak, jadi apa kan terkikis dengan sendirinya. Semoga menjadi berkah buat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu kan. Jadi puasa itu puas rasa. Puas rasa kalau misalnya bener memuasakan rasa. Saum. Waduh. Jadi bukan cuma lapar doang. Tapi Kang, kan ada yang bilang itu kalau misalnya kita di bulan Ramadan di puasa itu setan-setan itu pada diikat. Ya betul. Itu tuh bener berarti setan apa yang diikat? Iya, yang paling baik itu kan setan itu yang ada dalam diri kita kan. Nah. Kenapa? Bulan Ramadan kan katanya dalam hadis itu diikat semuanya nih, dipenjarakan gitu. Tapi kan kenapa ada orang yang nggak puasa, masih ada yang marah-marah, apa banyak hal gitu. Berarti yang paling baik itu setan yang ada dalam diri kita. Makanya kalau istilah orang sudah bilang gini, puasa itu mengubuskan rasa, ngebuang rasa yang kurang baik, menyatukan rasa yang baik. Oke, jadi balik lagi mah yang bahaya itu yang dalam diri Ya berarti. iya, yang dalam diri kita kan, karena tanpa sadar kan kita kadang-kadang hawa nafsu kita kan nggak bisa ngerem kan. Masa kita gini nih, contoh kecil gini, mungkin kalau setan kelihatan, dia ngegoda, dipukul enak ya. Nah itu. Coba yang ngegodanya bisikannya di hati dan pikiran kita. Masa pukul sendiri, nyakitin diri kan nggak boleh. Nah, iya. Makanya dengan puasa bukan puasa berarti menyakiti, puasa itu apa namanya? Biar kita lebih pendewasaan diri, biar kita bisa mengerem. Kan saat kita makan nih lapar pasti ada titik di mana siang hari kita lapar nih, apalagi mencium wangi, perut bunyi gitu, lapar kita kan. Kalau kita bisa nge-manage lapar, ya insya Allah kita bisa mengenai segala sesuatunya. Tapi berarti balik lagi kan kadang ya itu tuh ya, kadang kita pun yang sudah dewasa gitu. Betul. Teman-teman saya yang seumuran saya ya puasa cuma menahan lapar gitu, tidak peduli dengan hal seperti tadi gitu. Betul. Bagaimana caranya menahan agar setan dalam diri itu tidak membisikkan kolbu kita agar Betul. kita berbuat
maksiat gitu Betul. atau apapun itu. Nah, sebenarnya kan itu yang susah Kang. Maksudnya apakah itu harus di mindset kita juga harus Ya, ada mindset juga kita kenal aja harus tahu, harus paham juga tentang wawasan itu supaya apa? Supaya kita juga bisa menahan hawa nafsu kan. Kalau kita hanya sekedar yang namanya nafsu gini, ini pengalaman saya pribadi, kita tahan mungkin sehari 2 hari kita bisa tahan, betul. 3 hari bisa tahan, seminggu bisa tahan, sebulan nggak tahu kan. Makanya yang bisa menahan semua segala sesuatunya hanya izin Allah kan, dan ridho Allah gitu. Makanya kita ya harus terus memohon ke Allah gitu, ya Allah jagalah kita gitu, jagalah kami ya Allah dari hawa nafsu, dari segala sesuatu yang akan mengabaikan kita ke kemaksiatan gitu, mudorotan apa yang nggak Allah sukai, jangan jauhkanlah dari kami ya Allah. Jadi kita harus memohon terus, dan nggak ada yang manusia yang kuat, nggak ada yang manusia yang hebat. Sehebat pun apaan kita puasa, kalau kita sama Allah nggak kuat ya nggak kuat. Betul. Itu dia. Berarti sebenarnya kalau saya telah lebih dalam lagi Kang, Gitu. di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah gitu Kang ya. Betul. Sebenarnya doa itu yang paling utama sih, Iya, lebih iya. mahal daripada Betul. apapun. Kadang saya minta ya Allah, minta duniawi, Betul. minta apa ya, misalnya kesehatan lagi. Sebenarnya yang paling Sebenarnya itu. kalau kita terjaga, satu sehat, Betul. rezeki akan tercukupi. Nah. Ya kafi akan tercukupi segala rezeki, bukan rezeki harta aja ya, rezeki kesehatan, rezeki keselamatan, jadi rezeki dalam rumah tangga, rezeki kebaikan dalam berumah tangga, rezeki kebaikan dalam kita berkomunitas atau apapun itu gitu. Kita selalu terjaga ya, happy dia mati li syarra zalimin, dari orang-orang yang zalim gitu. Nah, iya benar. Ketika kita bersangka baik, ya Allah akan memberikan yang baik, karena Allah itu tergantung persangka hambanya. Makanya kita harus dituntut berpikiran positif, hatinya selalu bersih, pikirannya jernih gitu. Setiap apa yang kita lakukan karena Allah, minimal kita baca bismillah gitu kan. Masya Allah ya. Apalagi kalau kita puasa, makanya kan puasa Ramadan itu berkah buat semua sih sebetulnya. Betul. Kan berkah buat alam juga kan, merasakan beda kan Kang Oleh gini, kita nih udah masuk bulan puasa nih, hawa aja udaranya udah beda kan. Iya. Kenapa? Karena semuanya berpuasa, umat muslim semuanya berpuasa. Makanya kita harus memanfaatkan bulan ini tuh dengan sebaik-baiknya. Betul. Karena memang maksudnya kan terkadang nih kan, ketika lepas bulan Ramadan gitu ya Kang ya, kita lebaran gitu, kadang ya hal-hal yang berbau religius itu tuh kadang hilang lagi. Berkurang. Makanya gini ya, tadi kan bilang di awal, gimana caranya bulan-bulan yang lain itu seperti bulan Ramadan, Bahkan lebih. gitu. Berkahnya apa yang kita lakukan sama, nggak boleh berkurang gitu. Bagusnya begitu sih kan. Nah, itu dia berarti self reminder dan Iya. juga tafakur buat diri saya Nah, pribadi Kang betul, ya. sama-sama. Dan mudah-mudahan juga buat teman-teman kita juga. Betul. Kita saling ngingetin lah, Saya nggak ada minta yang untuk kebaikan lah. Nah, itu dia bersama-sama. Sebenarnya kalau kita gimana niat sih sebetulnya Kang Oleh. Iya. Kalau kita niatnya kuat, kita ya Allah saya pingin puasa karena Engkau ya Allah, satu pingin saya dimaafkan semua dosa saya. Terus berkahnya Ramadan saya rasakan, pada akhirnya kan kita harus kembali ke Allah, berkahnya kembali lagi ke fitrah gitu. Kita disucikan kembali sama Allah, dibersihkan lagi hatinya, pikiran, segala sesuatunya dibersihkan gitu. Kan kalau udah bersih kita kotorin lagi kan. Nah, auzubillahi min dzalik. Kang Kan ya. kita kembali ke fitri nih. Nanti kira-kira gini. Ya, tapi kan badan kita jangan samain kayak baju kan. Kalau baju kotor cuci lagi, bersih lagi, pakai lagi kan. Kita disucikan sama Allah, dimaafkan semua dosa-dosa kita gitu. Apakah kita ridho kita dikotorin lagi kan? Tapi gimana caranya, yang namanya tadi ujian kan, kan setannya juga udah dibuka lagi, kata Kang Oleh tadi kan. Kalau bulan Ramadan apa di penjara, di borgol gitu. Kalau bulan-bulannya kan dilepasin lagi kan, banyak ujian lebih banyak gitu. Nah, ketika ujiannya lebih banyak, kalau kita bisa menjaga seperti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya, insya Allah kita akan terjaga, akan tercover dengan rahmat Allah gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya Kang ya. Nih walaupun baru awal Ramadan gitu. Iya. Tapi kayaknya bentar lagi lebaran. Ya mudah-mudahan sampai, karena balik lagi Kang. Betul. Ketika tadi Kang ada bilang, ketika kita sudah bersih, sudah fitrah, sudah kembali lagi bersih lah dari dosa, kita nggak tahu yang namanya kematian itu tanpa syarat kan. Iya. Udah bersih kita kotorin, waduh sayang sekali kalau misalnya jangan sampai begitu. Allah ngambil nyawa kita gitu kan. Makanya kita
gimana caranya tiap hari kita harus bertafakur menjaga supaya kita jauh dari apa yang kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini kita harus sering bertafakur sebetulnya Kang Ule. Bertafakurnya gampang sebetulnya. Gini nih, kita bangun tidur nih, baca doa, nah, terus pasti kita tidur lagi kan. Setelah aktivitas dari pagi sampai malam nanti kita tidur lagi. Sebelum tidur kita punya wudhu misalnya, langkah baiknya kita punya wudhu nih. Kita duduk dulu, kita flashback ke belakang. Apa yang kita lakukan dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali. Ada hal yang kurang baik, kita beristighfar sama Allah. Kita mohon maaf Allah. Jangan sampai apa yang kita lakukan yang kurang baik tadi besoknya jangan terulang lagi. Lakukan tiap hari. Oh jadi berarti ibaratnya itu kayak tutup buku Kang Nisu Sakban tiap hari berarti. Ibaratnya gitu. Iya, maksudnya jadi kita bertafakur tiap hari. Kan alangkah baiknya. Oh, iya. Kan ada yang bilang gini, hari ini baik, besok baik, besok harus lebih baik lagi kan. Gimana baik kalau kita nggak berpikir, kalau kita nggak bertafakur gitu. Tiap hari lakukan begitu, insya Allah suatu kepastian dia nggak akan melakukan kesalahan yang kedua kalinya, hal yang sama. Tidak akan tersandung dengan batu yang sama. Apakah itu salah satu konteksnya jasa dia kita berdialog dengan kolbu? Maksudnya apakah itu betul? Dari pikir kita, akal kita, hati kita kan situ berdialog apa yang kita lakukan. Ini salah, ini kurang baik, ini kurang tepat. Oh ternyata kita pernah nyakitin orang, ya Allah jangan, ya Allah maafkan ya Allah. Dan kita juga minta maaf sama orang dan jangan sampai hal yang kurang baik itu terulang lagi di kemudian hari. Lambat laun itu dengan sendirinya akan terkikis yang kurang baik dalam diri kita gitu. Setiap hari akan terkikis gitu kan. Gitu kan. Yang paling sulit adalah Kang ketika kita sedang istiqomah nih Kang. Misalnya ibaratnya kita ambil satu amalan misalnya sholat berjamaah subuh di masjid gitu kan. Kita di istiqomah nih 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Hari kelima kita lewat nih, mungkin karena ketiduran. Kadang kenapa hari berikutnya kadang suka malas lagi, kadang suka futur lagi, kadang untuk memulainya lagi untuk istiqomah bisa rutin lagi tuh lebih susah gitu. Kenapa ya? Nah, karena gini kan. Ada beberapa faktor sebetulnya kan. Karena kan gini kan. Yang namanya setan itu nafsu dalam diri kita. Yang namanya hati, pikiran itu pinginnya nyaman. Kadang-kadang timur rasa malas, dinanti banyak hal gitu. Yang kita biasa istiqomah tadi kata Kang Ule apa? Kita biasa salat subuh berjamaah, yang sholat subuh aja bagusnya semua sholat fardu ya di masjid gitu kan kalau cowok bagusnya begitu. Kenapa kita? Karena gini kan, yang namanya setan itu menggoda terus kan, menggoda dalam diri kita sebelum dalam aliran darah kita. Berarti ada satu, kalau bicara tentang kesehatannya ada satu jalan yang aliran darah dalam tubuh kita ada yang kurang lancar kan oleh. Makanya dengan puasa itu akan melancar peredaran darah salah satunya. Terus oksigen dalam darah kita itu bagus kan. Dengan puasa itu. Iya, otomatis nafsu yang ada dalam diri kita atau setan gitu nggak akan ada. Dan berarti nggak akan ada penyumatan dalam diri kita. Kalau nggak ada penyumatan dalam tubuh kita, nggak hilang rasa malas, sifat dinantikan nggak akan ada. Makanya dengan tadi kita terapi gitu. Biar darah biar lancar di maintenance tubuhnya selain kita berpuasa juga insya Allah. Jadi semua yang menyumat dalam diri kita, jadi ego yang kurang baik, amarah segala sesuatu akan hilang dengan sendirinya. Sering olahraga ya, sholat yang benar, posisinya tumanina yang benar gitu insya Allah. Berarti faktornya itu banyak hal. Jadi jangan salah-salahnya ini gara-gara setan nggak mau, bukan setan juga ya, kita juga nggak antipasi sama diri kita sendiri sebetulnya gitu kan. Itu dia berarti ya. Kalau kitanya kuat, ya setan juga nggak akan ngaruh ngomong apa juga ya. Iya itu dia. Gitu. Kita punya pendirian kan. Bentengnya kuat, imannya kuat gitu kan. Tapi baiknya nih Kang, kalau misalnya kita mau tidur itu ada titik-titik syaraf, balik lagi ke titik syaraf. Baiknya ada harus yang dipijit atau nggak dipijit, gini aja Kang Ule. Coba tangan kau kepalin. Kepala yang kuat. Ini. Tarik napas, kunci di perut, turun ke perut, ke bawah pusar, lepasnya gini nih. Tarik napas dari hidung, keluarin mulut pelan-pelan. Ini gini, puk. Beda kan? Ada kerasa nggak? Kayak ada yang lepas. Iya, tapi ulangi lagi. Oke lah. Ini kepala berarti ya? Ya kepala. Turunin ke perut, ke pusar, tiupin pelan-pelan di mulut.
ini kencang lepas. Kayak ada yang plompes. Ya gitu kan. Apa yang keluarnya? Nggak tahu ya. Gak tahu apa Tapi itu. ada yang keras, ada yang keluar kan? Kayak ya ibaratnya sesuatu yang ditekan, kayak botol itu kan yang air udah penuh, terus dibuka. Sebelum tidur itu tuh. Iya. Karena apa yang kita hirup kan ini kita hirup nih Kang Le. Masuk keluarnya masuk yang kita hirup itu katakan oksigen betul. Tapi kan nggak semuanya oksigen kan. Sekarang kan udah kotor, udah banyak terkontaminasi alam. Iya, Ada CO2-nya, ada apa-apa lah, ada unsur apa yang hirup kita. Kalau kita yang ngirupnya kurang baik otomatis ngaruh nggak ke tubuh kita. Wajar nggak orang jadi suka marah-marah? Wajar karena nggak ada filter. Sementara filternya itu kan paru-paru kan. Masya Allah. Kalau paru-parunya nggak kejaga, apa coba? Iya, Wak. Semua hancur kan. Pompa jantung nggak akan bener, peredaran darah pasti kotor. Terus makanannya kita nggak bener. Wah. Kandung kolesterol ya udah komplit kan. Ini berarti makanya dengan puasa itu dengan sendirinya akan terurai, akan lebih baik. Tapi ada faktor-faktor lainnya tadi berarti kan. Betul. Tapi harus dijaga mah ya. Betul, harus jaga gitu. Jadi teman-teman ya mudah-mudahan puasa kita juga bukan cuma puasa anak SD Bersaum anak yang SD. cuma menahan lapar, haus Betul. dan menunggu buka untuk memakan dan meminum gitu. Betul. Tapi hati juga ikut puasa. Pikirannya juga, mata juga, semua anggota Semua tubuh. anggota tubuh kita. Lahir batin kita. Amin ya Allah. Dari masik sampai maghrib. Amin. Bukan maghrib sampai siang dan malam juga. Dan lakukan hal itu di bulan-bulan yang lain. Insya Allah. Itu dia. Badan kita sehat, jiwa kita kuat, iman kita mantap. Ya. Keyakinan yang ada akan bertambah lebih hebat. Itu dia. Karena Allah segala sesuatu. Karena Allah. Jadi ya sahabat ya. Jangan lupa puasa. Ketahui Bekas kapan? Bekas kapan itu? Tapi kan ini Apa? monyong-monyong nih. Monyong-monyong. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong ada nggak sih Teng? Totok nih kan totok nih. Ini sakit gigi, ini buat pusing. Buat ini apa buat gitu. lambung, buat Betul. ginjal. Nah, untuk ini kan ini kita lagi puasa nih. Betul. Masih jam krusial nih. Betul. Ada nggak totok biar nggak lapar gitu? Aduh lapar, totok ini. Jadi kenyang. bukan nggak lapar, jadi kita notok perutnya itu biar kita bukan lapar ya. Kan ada orang gini Kang Lin. Bentar makan lapar lagi, bentar makan lapar lagi kan betul iya, banyak kan. bener. Kata kayak orang yang mau diet ya bisa kita kunci, cuman bukan berarti ngeberhentiin laparnya bukan. Oke. Juga memperkecil skala laparnya aja gitu. Lapar mah tetap ada itu mah udah kan. Iya Kalau nggak ada berarti. lapar bahaya loh kan. Tapi kalau misalnya lapar tetap makan kan ya. Ya, iya tapi berpuasa mah jangan kan. Gorengan. Bukan, ya justru itu. Kalau kita puasa, kita mau buka nih, sampai nanti bentar lagi buka nih ya. Jangan kita makan dulu gorengan kan. Nah itu dia. Itu satu kolesterol ke apa? Nanti kita pusing, pening kan. Usahakan dulu yang manis dulu, manis juga jangan berarti manis gimana bukan gitu kan. Kurma, minum air, jangan yang dingin-dingin dulu lah usahakan. Harusnya air hangat. Ya itulah ibaratnya kenapa yang nikmat itu tidak baik. Kenapa yang dosa itu tidak Ini, yang nikmat itu tidak selamanya baik kalau nggak belum dihalalkan. gitu. Aduh saya belum ngerti. Kalau gitu saya mau pamit aja. Kalau gitu saya Ule. Saya Kang Ade. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya.